Bab 111. Suaminya Yusef juga telah membujuknya untuk pergi ke rumah sakit di kota dan memeriksa punggungnya, tetapi dia tidak pernah setuju. Secara alami, dia juga tidak akan setuju sekarang. Bibi Sally, aku tahu kamu tidak ingin menghabiskan uang, tapi jangan khawatir. Saya sudah menghasilkan uang sekarang, jadi mari berobat, dan biarkan saya meringankan beban Anda mulai sekarang. David mendesak. Kamu hanya seorang pelajar, jadi berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Aku bilang, Dev, lebih baik kamu fokus pada studimu dan jangan pernah berpikir untuk terlibat dalam bisnis ilegal. Jika tidak, bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada orang tua Anda? Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada saya dan Bibi Diana Anda? Sally menceramahi Dev dengan sungguh-sungguh. Bibi Sally, aku benar-benar tidak melakukan hal buruk. Tidakkah kamu mengenalku? Anda melihat saya tumbuh dewasa. David membantah dengan senyum masam. Alasan mengapa dia merahasiakan kekayaannya dari Bibi Sally sebelumnya adalah karena dia tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Dia awalnya berencana membiarkan Lily mengungkapkan kekayaannya secara perlahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan terlalu takut untuk memberi tahu ibunya. Dia tidak punya pilihan lain sekarang selain berterus terang. Sally tidak mempercayainya, dan dia menolak pergi ke River City untuk perawatan tidak peduli bagaimana David membujuknya. Pikirannya tidak berubah bahkan ketika Yusef dan Lily sepakat untuk membujuknya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan David selain memberitahu Bibi Sally, mobil saya ada di bawah. Jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Pada akhirnya, dengan bantuan semua orang, Sally tiba di lantai bawah dan melihat Benz G-Class milik David. Mata Sally, Yusef, dan Jesse terbelalak kaget saat melihat G-Wagon yang mewah. Mereka terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Lily, namun, tidak menyukai G-Wagon $3 juta karena dia telah melihat 80 juta Bugatti Veyron milik David. Belum lagi dia masih memiliki 100 juta yang ditransfer David ke kartu banknya. Meskipun kondisi geografisnya mungkin pingsan karena terkejut jika dia memberitahu mereka tentang hal itu. Yusef agak berpengetahuan, jadi dia tahu bahwa G-Wagon yang tampak mahal ini harus menelan biaya setidaknya $1 juta. Dia tahu bahwa David pasti telah mencapai cukup banyak kesuksesan untuk dapat membeli mobil yang begitu mahal. Dia senang bahwa David telah mencapai hal-hal besar karena dia seperti anak bagi Yusef. David telah tinggal di rumahnya selama 2 tahun, dan Yusef memperlakukan David dengan hormat. Sebagai model Benz klasik, G-Wagon adalah mobil impian bagi banyak pria. Bahkan Jesse bingung. Dia hanya bisa bermimpi memiliki mobil yang bagus. Itu terlalu luar biasa dan terlihat keren. Dia bisa membayangkan betapa iri teman-teman sekelasnya jika dia mengendarainya ke sekolah. Karena mobil itu milik David, dia tahu dia akan memiliki kesempatan untuk mengendarainya suatu hari nanti. Dev, ini mobilmu, Sally bertanya, kembali ke kenyataan. Itu, Bibi Sally. Saya berjanji, ini mobil saya, dan saya tidak membelinya dengan uang kotor sepeser pun, sumpah David. Kamu hanya seorang pelajar. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Sally masih menolak untuk mempercayainya. Ceritanya panjang, aku bisa menjelaskannya padamu hari lain, Bibi Sally. Ayo pergi dan dapatkan perawatanmu dulu. Masuk. Sally tidak memaksa lagi. Baginya, David seperti putra sulungnya. Dia memiliki hak untuk menikmati manfaat yang dibawanya sekarang setelah dia sukses. Dengan bantuan itu, Sally naik ke mobil berkat David dan Yusef. David telah menelepon Wayne dan Gavin dan menyuruh mereka beristirahat di hotel. Lagi pula, mereka tidak banyak tidur malam sebelumnya. David berencana untuk mengantar Bibi Sally dan yang lainnya ke River City sendiri. Setelah Bibi Sally pulih, dia akan kembali dan bermimpi dengan Bobby dan Queen. Bab 112. David pergi bersama Jesse duduk dengan sangat bersemangat di kursi penumpang di sebelahnya. Sally, suaminya, dan putrinya duduk di kursi belakang. Ada alasan mengapa mobil mewah ini berharga 3 juta. Jika itu mobil lain, Sally mungkin merasa sangat tidak nyaman karena punggungnya terkilir. Namun,
G-Wagon tidak berdesak-desakan sama sekali karena melaju dengan mulus dan nyaman di jalan. Dalam perjalanan ke rumah sakit, David menelepon Charles dan meminta untuk berbicara dengan rumah sakit River City untuk mempersiapkan kedatangan mereka. David dan yang lainnya tiba di rumah sakit River City pada pukul 2 siang di hari yang sama. Direktur rumah sakit River City, Tom Lake, sudah menunggu beberapa saat ketika mereka tiba. Tuan Luther telah memberitahu David, jadi dia tidak berani menunggu yang terakhir. Liddell, kita bertemu lagi. Direktur Tom segera naik untuk menyambut David ketika dia melihat yang lain turun dari mobil. Aku harus merepotkanmu lagi, Dr. Lake, kata David sopan. Kamu terlalu sopan, Tuan Liddell. Itu tugas kita. Keduanya berbagi percakapan sopan saat mereka membawa Sally untuk mendapatkan konsultasi ahli. Pukul 4 sakit, Sally menjalani operasi. Ketika Sally sedang beroperasi, David pergi untuk memeriksa Paul dan menyuruh pria itu untuk fokus pada pemulihan sebelum melakukan hal lain. Sudah hampir pukul 5 saat operasi berakhir. Rumah sakit awalnya berencana untuk memasukkan Sally ke kamar rumah sakit terbaik yang ada, tetapi Sally tidak ingin tinggal di rumah sakit. David tidak punya pilihan selain membawanya ke South River International Residence. Amelia seharusnya sudah pulang sekarang kan? Ini akan menjadi kesalahpahaman besar jika dia masih di sana. Untungnya, Amelia telah pergi saat mereka tiba di South River International Residence. David menghela napas lega. Dia menelepon lagi ke Golden Leaf Hotel dan meminta mereka untuk mengirim makanan ke South River International Residence karena Bibi Sally masih terluka dan tidak boleh terlalu banyak bergerak. Golden Leaf Hotel adalah hotel bintang 8 yang tidak melakukan pengiriman, tetapi karena ini adalah permintaan ketua, hotel tidak punya pilihan lain selain mengirimkannya jika mereka tidak ingin dipecat. Sally dan terkejut ketika mereka memasuki South River International Residence. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang siswa tahun ketiga seperti David mampu membeli tempat tinggal yang begitu mahal. Mereka tidak bisa membayangkan berapa biaya perumahan seperti ini di River City. Mereka tidak tahu apakah itu beberapa juta, atau 10 kali lipat dari harga itu. Mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari mereka akan tinggal di rumah yang begitu mewah. Jesse melompat kegirangan. Dia memperlakukan rumah David seperti rumahnya sendiri, mengingat dia telah berbagi kamar dengan David selama 2 tahun. Dia baru saja melompat ke kolam renang di lantai atas dan mulai mandi di sana. Bibi Sally, Paman Yusef, Anda dapat beristirahat dan memulihkan diri di sini. Buat dirimu seperti di rumah sendiri, kata David kepada Sally dan Yusef. Dev, apakah ini rumahmu? Tanya Sally. Katakan yang sebenarnya, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Saya mendapatkannya dari bisnis yang saya mulai dengan teman sekelas saya, jawab David. Benarkah? Kau harus percaya padaku, Bibi Sally. Saya benar-benar tidak melakukan sesuatu yang ilegal, jawab David dengan putus asa. Tapi, Sally masih ingin menikmatinya tetapi Yusef memotongnya. Berhenti, Dev bukan anak kecil lagi. Dia sudah dewasa, dia bisa membuat keputusan sendiri. Saya percaya Dev, sela Yusef. Sally tidak bertanya lagi setelah mendengar ucapan suaminya. Bibi Sally, Paman Yusef, karena Anda sudah tahu tentang situasi saya harap Anda setuju untuk pindah ke River City. Jess juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sini. Sally dan suaminya berbagi pandangan. Kedengarannya seperti ide yang bagus. Jesse biasanya terlihat bersama beberapa teman yang meremehkan Kotatsu. Tidak ada yang mengendalikan anak itu, dia juga tidak menunjukkan keinginan untuk belajar dengan baik. Fakta bahwa dia masuk ke sekolah menengah adalah berkat Yusef yang berlarian dan membimbing beberapa orang untuk makan malam. Saat ini, dia tidak hanya menghabiskan budi kepada orang-orang ini, tetapi dia juga telah menghabiskan cukup banyak uang. Jika mereka pindah ke River City, lingkungan baru mungkin mendorong Jesse untuk mengarahkan energinya agar berhasil dalam studinya. Belum lagi bahwa pendidikan di kota pasti akan jauh lebih baik daripada yang bisa diberikan oleh Kotatsu. Bab 113. Mereka sekarang paling khawatir tentang putra bungsu mereka. Dev, aku tahu kamu sukses sekarang, tapi kami telah tinggal di Kotatsu selama beberapa dekade.
Pekerjaan pamanmu ada di kota Su, kami tidak tahu harus berbuat apa di sini. Bibi Sally, yang perlu kalian lakukan hanyalah pindah ke sini, dan kamu tidak perlu bekerja. Jika Anda benar-benar merasa ingin melakukan sesuatu, saya dapat menemukan pekerjaan yang lebih mudah yang akan memungkinkan Anda mengawasi Jess pada saat yang bersamaan. Bagaimana menurutmu? David bertanya. Bu, Ayah, ikuti saja rencana Dev. Jess akan menjadi berandalan jika dia terus mengelilingi dirinya dengan orang-orang itu di rumah. Jika bukan karena dirimu sendiri, setidaknya pikirkan Jess. Lily meyakinkan. Mari kita pikirkan lebih jauh tentang ini, jawab Sally setelah beberapa saat. Baik-baik saja maka, saya berharap bahwa Anda akan setuju, meskipun Anda melakukan banyak hal untuk saya, dan inilah saatnya saya membalas Anda. Plus, saya memiliki hotel tetapi tidak ada yang saya percaya untuk mengurusnya. Saya berharap Anda bisa membantu saya mengelolanya. Petik 2. Kamu membuka hotel. Ya, saya telah mempekerjakan seseorang di luar untuk membantu saya mengelolanya karena saya memiliki sekolah dan tidak ada waktu luang. Jadi, saya pikir Anda bisa datang dan membantu saya mengelolanya. Jangan sampai seseorang memutuskan untuk mengacaukan akun. David tidak peduli apakah hotel itu mendapat untung atau tidak. Bahkan, dia berharap hotel itu merugi, karena itu akan memberinya lebih banyak poin. Dia hanya menawarkan manajemen hotel agar Bibi Sally dan Paman Yusef pindah ke kota. Dia juga ingin membujuk Bibi Diana dan keluarganya untuk pindah ke sini juga. David tidak pernah pelit dengan orang-orang yang baik padanya. Dia juga tidak akan bersikap lunak pada mereka yang memperlakukannya dengan buruk. Seperti Paman Bobby, misalnya. Dia tidak peduli tentang 2 juta. Jika dia jujur, David masih tidak akan peduli jika itu 20 miliar dolar. Dia hanya tidak ingin keluarga Bobby hidup mewah dengan uang hasil jerih payah orang tuanya. Jadi, dia akan mendapatkan uang itu kembali apapun yang terjadi. Saat itu, ponsel David berdering. Pengiriman Golden Leaf Hotel telah tiba. David menelepon staf properti dan meminta mereka untuk membiarkan pengantar masuk. Moto staf properti ketika datang ke penghuni kaya seperti David adalah untuk memenuhi semua permintaan dan melakukan segala yang mereka bisa untuk tidak menyinggung penghuni ini, jadi bel pintu berbunyi segera setelah itu. David pergi untuk membuka pintu. Sekitar selusin server tampan memasuki rumah dengan sepiring makanan di tangan mereka. Baik Sally dan Yusef tercengang oleh pemandangan itu. Mereka terlalu terkejut dengan semua yang terjadi hari ini. Mereka bertanya-tanya apakah ini cara hidup semua orang kaya. Meja itu dipenuhi dengan makanan lezat dengan aroma aromatik yang menyenangkan untuk dilihat dan dicium. David naik ke atas untuk memanggil Jessie untuk makan malam hanya untuk menemukan yang terakhir bermain dengan gembira di kolam renang. Dev, bisakah saya sering mampir dan menggunakan kolam Anda? Tanya Jessie sambil turun. Jika kamu bisa membujuk orang tuamu untuk pindah ke River City, aku akan membiarkanmu tinggal di rumahku, jawab David sambil tersenyum. Betulkah? Seru Jessie. Kapan aku pernah berbohong padamu? Baik, saya pasti akan membujuk mereka. Lalu aku bisa berenang di sini setiap hari. Sally dan keluarganya sangat menikmati makanan tersebut. Itu sangat lezat. Mereka belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat sepanjang hidup mereka. Bibi Sally, ini adalah makanan dari hotel saya. Jika Anda dapat membantu saya mengawasinya, saya berjanji bahwa Anda akan memakannya setiap hari. Daud tergoda. Mama, mari kita pindah ke sini, kalau begitu. Aku ingin belajar di sini. Jessie juga angkat bicara. Dia tidak ingin kembali lagi, tidak ketika dia bisa makan makanan enak dan berenang sepanjang hari di River City. Sally dan Yusef berbagi pandangan. Baik, kami akan pindah ke sini. Besar, lalu aku akan menghubungi sekolah untuk Jess besok. Dev, tidak bisakah kita menunggu beberapa hari? Tanya Jessie. Tidak, Sally, Yusef, dan Lily secara kolektif menjawab. Bab 114. Keesokan harinya, David menelepon Sandy dan memintanya untuk mengatur penerimaan sekolah menengah Jessie. Dia berencana untuk mendaftarkannya di tempat yang sama dengan yang dia hadiri. Tangan David diikat. Dia mungkin kaya,
tetapi dia belum membangun kekuatannya sendiri. Namanya hanya terkenal di kalangan SCC dan fraksi T. Orang biasa tidak mengenalnya, dan karena itu tidak punya alasan untuk melakukan apa yang dia minta. Sebagai putri kedua dari keluarga Luther, mendaftarkan seorang siswa cukup mudah. Dalam beberapa menit, dia memberitahu David bahwa Jesse sudah diurus dan bisa datang untuk menghadiri kelas. Jadi, David mengantar Jesse ke River City High. River City High adalah akademi terkenal untuk anak-anak kaya di Provinsi South River. Meskipun sekolah swasta, guru-gurunya berpengalaman dan sangat cakap. Belum lagi dengan keluarga Luther yang mendukung operasinya, River City High memiliki reputasi yang sangat terkenal di Provinsi South River. Ada dua jenis siswa di sekolah menengah ini. Mereka yang memiliki nilai luar biasa dan mendapatkan beasiswa yang cukup besar untuk membayar biaya sekolah, biaya asrama, dan biaya hidup dengan uang saku tambahan, atau siswa dari keluarga yang sangat kaya. Sandy sudah menunggu mereka ketika David membawa Jesse ke River City High. David tercengang saat pertama kali melihat Sandy. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sandy yang masih berpenampilan seperti berandalan 2 malam lalu telah selesai mengubah penampilannya. Gaya rambut afronya disisir menjadi ekor kembar, dan anting-anting melingkar serta riasannya yang tebal tidak terlihat dimanapun. Mengenakan seragam sekolah rok pendek, wanita di depan David tampak seperti gadis kecil yang cantik. Sandy berusia 17 tahun ini, belajar tahun keduanya di River City High. Namun, karena tingginya yang pendek, dia tampak seperti gadis kecil berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Bahkan orang tua, kakek, atau kakak Sandy, Charles, tidak mengenali Sandy, apalagi David. Mereka bahkan curiga bahwa sesuatu yang merugikan pasti telah terjadi pada Sandy, yang akan menjelaskan tidak hanya perubahan cara dia berpakaian, tetapi juga fakta bahwa dia berhenti mengutuk sebanyak itu. Charles bahkan menanyakan alasan Sandy beberapa kali, tetapi Sandy tidak memberitahu apapun. Tentu saja, Sandy tidak akan memberitahu mereka bahwa dia hanya berubah karena David menyuruhnya. Dia pasti juga tidak akan memberitahu guru di sekolah alasannya. Fakta bahwa iblis keluarga Luther dalam bentuk manusia telah berubah menjadi wanita yang patuh mengejutkan semua guru di sekolah. Dev, apa yang salah? Apa kau tidak mengenaliku lagi? Sandy mengulurkan tangan untuk melambai di depan wajah David. David tersentak kembali ke kenyataan dan menjawab, bagus sekali. Ini perubahan besar, aku hampir tidak mengenalimu. Tapi bagus, kamu terlihat lebih seperti seorang siswa sekarang. Itu bagus, kalau begitu. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan mulai sekarang, Dev. Sandy berjalan mendekat dan tertawa kecil saat dia melingkarkan dirinya di lengan David. David merasa sedikit tidak nyaman dengan tindakan Sandy. Dia hanya seorang wanita berusia 17 tahun, dan kontak dengan beberapa bagian tubuh tertentu tidak dapat dihindari ketika dia memeluknya seperti itu. Mungkin dia hanya memperlakukan saya sebagai kakaknya. David berkata pada dirinya sendiri. Apa yang tidak dia ketahui, bagaimanapun, adalah terakhir kali Sandy memeluk orang seperti ini adalah dengan saudara laki-lakinya Charles sebelum dia mulai sekolah menengah. David adalah orang pertama yang mengalami hak istimewa seperti itu. Untungnya, kelas untuk hari itu telah dimulai atau siswa lain pasti akan bingung melihat Sandy, iblis dalam bentuk manusia, memeluk lengan pria lain dengan begitu erat. Pada saat yang sama, Jesse merasakan jiwanya membeku saat melihat Sandy. Jantungnya mulai berpacu, dan darahnya mulai memompa lebih cepat. Setiap organ dalam dirinya terasa seperti berjalan dengan kecepatan luar biasa. Dia belum pernah merasakan perasaan ini sebelumnya selama 16 tahun hidupnya. Di usia di mana dia bingung, dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat Sandy, seorang gadis seusianya, namun sudah sangat luar biasa. Hanya butuh beberapa saat bagi Sandy untuk menangkap hatinya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan pikirannya ketika dia melihat Sandy bertindak sangat dekat dengan David. Sandy, perkenalkan saya, ini sepupu saya, Jesse Greg. Jesse, ini Sandy. Adik perempuan teman baikku. David memperkenalkan mereka satu sama lain. Halo, saya Sandy. Bab 115.
Sandy memegang satu tangan David dan mengulurkan tangan yang lain saat dia memperkenalkan dirinya kepada Jesse. Oh, hai. Aku Jesse. Jesse memperkenalkan dirinya dengan gagap. Kemudian dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Sandy. Telapak tangan mereka bersentuhan, dan itu cukup membuat pipi Jesse memerah. Sandy tidak menyadari adanya kejanggalan dengan perkenalan Jesse dan melepaskan tangannya setelah menjabat tangannya. Semua pikirannya tertuju pada David. David menoleh untuk melihat Jesse ketika dia mendengarnya tergagap. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jesse tidak hanya tersipu, tapi dia juga tergagap. Dia terlihat seperti sedang naksir. David lalu melirik Sandy. Seragam sekolah rok pendek dan fitur halus membuatnya mekar dengan energi muda. Itu sangat berbeda dari Sandy yang dia lihat di Fuller Golden Sands 2 malam lalu. Memang, penampilannya akan sangat menarik bagi anak laki-laki seperti Jesse yang sedang dalam tahap pubertas yang membingungkan. David kemudian memutuskan bahwa dia akan menemukan waktu untuk berbicara dengan anak itu. Lagi pula, Sandy bukanlah orang yang mudah untuk ditaksir. Sebaiknya Jesse menyerah pada Sandy sesegera mungkin, jangan sampai dia berakhir babak belur dan tercabik-cabik. Mendesah. Cinta pertama, ya, cinta pertama David yang dia pertahankan selama 4 tahun telah meninggalkannya dalam genangan darahnya sendiri. Aku sudah berbicara dengan sekolah, Dev. Jadi bawa saja sepupumu ke meja administrasi dan dia akan didaftarkan, kata Sandy. Terima kasih, Sandy. David berterima kasih dengan sopan. Berhenti bersikap sopan padaku, Dev. Sandy berargumen, pipinya menggembung tidak senang. Baiklah. David mengangkat tangannya yang lain untuk mengacak-acak bagian atas kepala Sandy. Ya, ayo pergi, Dev. Sandy menyeret David mengikutinya, menikmati cara David memanjakannya, sementara Jesse mengikuti dengan tenang di belakang mereka. Sandy langsung membawa David ke kantor logistik River City High dan dalam 10 menit, prosedur pendaftaran Jesse selesai. Jesse kemudian dibawa ke kelasnya oleh staf di kantor. Sementara itu, Sandy mengikuti David ke pintu masuk sekolah. Pergi ke kelas, Sandy. Kapan kamu datang ke rumahku, Dev? Tanya Sandy, enggan pergi. Tidak secepat ini. Saya agak sibuk akhir-akhir ini. Saya akan pergi berkunjung setelah saya menyelesaikan semuanya, jawab David setelah berpikir. Baik-baik saja maka, Anda harus datang begitu Anda bebas, oke. Petik 2. Ya, aku akan. Kalau begitu aku akan ke kelas sekarang, Dev. Sampai jumpa. Selamat tinggal, perhatikan kelas dan belajarlah dengan baik. Saya akan. Sandy kemudian berjalan kembali menuju gedung sekolah. Meskipun dia menoleh untuk melihat David setiap beberapa langkah. David masuk ke mobilnya, namun, semakin dia memikirkan perilaku Sandy, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin, dia tidak mungkin naksir aku, kan? Dia mungkin punya, sebenarnya. Atau kenapa dia mengubah penampilannya saat aku menyuruhnya? Dia tidak berubah ketika keluarganya menyuruhnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Maksudku ya, aku tahu aku tampan dan kuat, kaya, dan sukses. Kurasa aku meninggalkan kesan yang mendalam padanya dengan menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya yang ekstrim dan merasa putus asa. Perasaan ini akan berlalu setelah beberapa saat, kan? Jadi, David memutuskan bahwa dia akan meminimalkan kontak dengannya sejak saat itu. Bab 116. Ibu Kota. Di dalam halaman yang tenang. Seorang pria tua dan seorang pria muda sedang bermain catur. Pria tua itu tampak seperti berusia 70-an atau 80-an. Meskipun usianya dan kepalanya penuh dengan rambut perak, dia masih memiliki wajah yang tampak muda dan bersemangat tinggi. Dia tampak transendental atau halus, tanpa tanda-tanda penuaan. Pria muda itu lebih muda, meskipun dia setidaknya berusia 30 tahun. Tidak terlalu muda, tapi tetap saja lebih muda. Kamu semakin mahir bermain catur, Stan. Pria tua itu berkata dengan riang. Masih belum sebaik Anda, Tuan J. Stan menjawab dengan rendah hati. Pemuda itu adalah Stan Warner, salah satu T dari fraksi T Ibu Kota.
Stan Warner dikenal tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi ia juga terkenal di kalangan generasi tua. Stan, catur itu seperti kehidupan. Anda harus bergerak ketika harus mengambil langkah yang tepat. Ketika saatnya untuk mengambil satu langkah maju, Anda mengambil satu langkah ke depan, dan ketika saatnya untuk mengambil satu langkah mundur, Anda melakukan hal yang sama. Bergerak, Anda harus bergerak. Tapi akhir-akhir ini, saya perhatikan Anda ragu-ragu, kata lelaki tua itu. Anda benar, Tuan J. Saya agak bingung akhir-akhir ini. Itu karena perjanjian 10 tahun yang kalian bertiga buat saat itu akan segera berakhir, kan? Gadis kecil Lovewoods akhirnya kembali setelah 10 tahun. J. Saya dan saudara laki-laki saya dulu sangat dekat, tetapi kami akhirnya berselisih karena seorang gadis. Itu sangat buruk sehingga kami tidak berbicara lagi. Saya selalu bertanya-tanya apakah saya seharusnya melakukan hal yang berbeda. Seorang gadis yang cantik luar dalam dan agen kebajikan dimaksudkan untuk satu sama lain. Seperti kata pepatah, bahkan raja akan melewatkan pertemuan paginya untuk gadis cantiknya. Selain itu, gadis Lovewood itu benar-benar wanita yang cantik. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Ikuti saja apa yang hatimu katakan padamu. Ya, tentu saja, Tuan J. Saya akan mengingatnya. Pada saat itu, telepon Stan berdering. Itu adalah Zachary yang menelepon dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya. Zachary baru saja kembali ke ibu kota setelah melakukan beberapa bisnis di Provinsi Sungai Utara. Stan telah mendengar tentang apa yang dilakukan Zachary di River City, tetapi semua itu hanyalah rumor, dan tidak ada yang lebih baik daripada mendengarnya dari Zachary sendiri. Sejak Zachary kembali dari perjalanannya ke North River, Stan juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya di River City. Melihat bahwa perjanjian 10 tahun tentang Lorraine akan segera berakhir, tentu saja dia harus memperhatikan orang kuat yang tiba-tiba muncul di SCC dengan cermat. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat biasa mereka, The Great Wall Club. The Great Wall Club adalah salah satu dari 3 klub teratas di ibu kota dan merupakan tempat berkumpulnya semua orang terkenal di ibu kota, dan juga merupakan markas besar fraksi T. J. Saya punya sesuatu yang harus saya lakukan sekarang, jadi saya harus pergi. Aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Baiklah, pergilah. Sudah waktunya bagi Anda anak muda untuk mengejar masa depan Anda. Tidak perlu membuang waktumu untuk orang tua sepertiku. Ketika Stan tiba di The Great Wall Club, semua orang yang melihatnya mengangguk padanya dan menyapanya. Saat dia membuka kamar pribadi di lantai paling atas, dia menemukan Zachary sudah menunggu di dalam. Pria. Ketika Zachary melihat Stan masuk, dia berdiri dan menyapanya. Zachary, ceritakan semuanya. Stan memberitahu Zachary setelah duduk. Men, aku pergi ke Provinsi Sungai Utara untuk urusan bisnis dan mampir ke River City untuk bertanya kepada Howard tentang Luna, dan juga untuk menemuinya, tetapi Charles mengetahuinya. Zachary memberitahu Stan semua yang terjadi, hingga ke detailnya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa David memiliki seseorang yang dapat melawan Meg dan dia sendiri juga sangat kuat? Ya, dia memegang pedangku dengan 2 jari dan menghancurkannya dengan jentikan jarinya. Meg mengatakan kepada saya bahwa bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Meg curiga bahwa dia setidaknya berada di puncak Tiger Ranker, atau bahkan, lebih tinggi. Menghancurkan. Cangkir di tangan Stan hancur berkeping-keping. Dia seorang Ranker harimau puncak. Atau bahkan lebih tinggi. Secara alami, dia tahu apa artinya itu. Menurut Zachary, bagi David untuk memiliki bakat sedemikian rupa sehingga dia bisa mencapai titik ini pada usia 20 tahun adalah hal yang sangat langka. Jika itu masalahnya, itu berarti bahwa David pastilah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi. Selain itu, dia mungkin juga pewaris pertama. Bagaimana Clinton mendapatkan pembantu yang begitu kuat pada saat-saat terakhir dari Fakta 10 tahun? Kota Sungai. Setelah David mengirim Jesse ke sekolah di River City High, dia pergi ke Golden Leaf Hotel. Setelah itu, dia memanggil Wayne dan Gavin, yang berada di kota Sioux, untuk kembali sendiri.
Dia belum berencana untuk kembali ke kota Su karena dia harus menunggu Bibi Sally kembali berdiri dan kembali untuk menangani kepindahan itu. Pada saat yang sama, dia juga harus mendapatkan kembali uang kompensasi orang tuanya dari Bobby. Aku juga perlu melihat apakah aku bisa membujuk Bibi Diana untuk memindahkan keluarganya ke River City juga. David baru saja tidur siang sebentar di kantornya ketika dia dibangunkan oleh telepon. Ketika dia mengangkat telepon, dia langsung mendengar suara Huff. "Dev, apa kau sudah melupakanku? Bagaimana mungkin kamu tidak terus berhubungan denganku selama ini?" Petik 2. Bukan seperti itu, Huff. Saya cukup sibuk akhir-akhir ini dan saya tidak punya waktu luang. Saya berjanji akan mengunjungi Lake City ketika saya menemukan waktu. David menjawab. Aku tahu kamu sibuk. Semua orang di SCC tahu semua tentang pencapaian Anda baru-baru ini. Saya tidak tahu Anda menyimpan rahasia yang begitu dalam tentang diri Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda melemparkan Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T, keluar dari River City dengan menyedihkan, kata Huff. Dia benar-benar tidak menyangka David begitu kuat. Ini terjadi meskipun Bill memberitahu Huff bahwa David adalah pewaris keluarga aristokrat yang tersembunyi ketika Huff menjual Golden Leaf Hotel kepada David. Meski begitu, ada hierarki ahli waris keluarga bangsawan yang tersembunyi, dengan beberapa keluarga besar memiliki 3 atau 4 ahli waris. Perlakuan masing-masing ahli waris berbeda-beda, dari ahli waris pertama sampai ahli waris ketiga atau bahkan ahli waris keempat. Awalnya, mereka berpikir bahwa paling-paling, David adalah pewaris kedua, tetapi setelah David menunjukkan dari mana dia terbuat, semua orang yakin bahwa kekuatan yang dia miliki pasti sesuatu yang hanya bisa diperoleh oleh pewaris pertama, dan bahwa dia kemungkinan besar berasal dari beberapa orang, keluarga yang kuat. Seorang pria dengan status seperti itu sebanding dengan 3 bos besar SCC. Dia juga sangat senang bahwa dia telah mempertahankan hubungan yang baik dengan David. Sekarang dia melihat kemampuan David, dia menegaskan bahwa itu memang langkah yang bijaksana baginya untuk memperkenalkan David ke SCC. Setelah semua orang mengetahui tentang apa yang dilakukan David, dia menerima penegasan bos, yang merupakan bagian terakhir dari teka-teki sebelum dia mengambil alih Greens. "Oh, kamu menyanjungku, Huff," kata David dengan rendah hati. "Aku tidak menyanjungmu. Benar-benar tidak banyak orang di SCC yang bisa melawan Zachary, apalagi mengantarnya kembali ke utara dengan ekor di antara kedua kakinya. Oh ya, apa kamu di River City sekarang? Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Siapa?" David bertanya. "Ayo cari tahu." "Tentu, aku akan tetap berada di sekitar River City. Aku akan menghubungimu lagi ketika kita memutuskan kapan harus bertemu." David menutup telepon dan mulai merenung dalam-dalam. Sekarang semua orang melihat dari apa dia terbuat, dia juga mulai bertemu dengan beberapa nama besar. Meski begitu, dia merasa belum cukup kuat, belum cukup membangun pengaruh, dan belum cukup kuat. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghabiskan lebih banyak uang. Mengapa Nona Pearl belum bergerak? Dia sudah di sana cukup lama sekarang. Apakah dia tidak tahu cara membelanjakan uang? Mendesah. David tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dia akan kesulitan menghabiskan uang. Bab 117. Saat sore hari, David menghubungi Jenny, pramuniaga di South River International Residence. Dia bertanya-tanya apakah masih ada unit yang tersisa di South River International Residence. Dia akan membeli 1 untuk Bibi Sally dan 1 untuk Bibi Diana sebelum mereka mendapatkan pekerjaan di Golden Leaf Hotel. Bahkan jika mereka tidak memiliki keterampilan, mendapatkan pekerjaan mudah dan memberi mereka beberapa ratus ribu dolar atau juta dolar setahun akan cukup bagi mereka untuk membelanjakan apapun yang mereka inginkan sehingga mereka bisa mendapatkan pijakan di River City. Tentu saja, Jenny sangat senang. Dia saja mendapatkan jutaan dari David beberapa saat yang lalu, dengan jumlah uang komisi yang dia hasilkan menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan pernah dia dapatkan. Dan sekarang dia membeli tempat lain dari kita lagi. Dia orang yang hebat, sungguh orang kaya yang aneh. David pergi ke departemen penjualan untuk melihat tempat itu bersama Jenny. Ketika dia berkunjung lagi, dia membangkitkan beberapa kenangan menyakitkan bagi para pramuniaga lainnya.
Mereka ingat bagaimana David berdiri di lobi ruang pamer selama beberapa menit dan tidak ada yang maju untuk melayaninya. Sebaliknya, Jenny, gadis baru, naik dan menuai manfaatnya. Dia mendapatkan komisi jutaan. Memikirkan hal itu membuat mereka begitu hancur sehingga mereka tidak bisa bernapas. Begitu mereka melihat David kali ini, para pramuniaga itu mulai berebut dan sekitarnya. Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Pak, apakah Anda ingin membeli rumah? Saya bebas menemani Anda menonton kapan saja. Tuan, ini kartu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. Kapan saja. Izin, gadis-gadis. Aku sudah membuat janji dengan Nona Jenny. David keluar dari masalahnya setelah menjawab mereka. Pada saat itu, Jenny berjalan ke arahnya dengan kunci. Liddell, aku punya kuncinya. Kita bisa pergi dan melihat tempat itu sekarang. Tolong, kejarmu. Keduanya pergi bersama. Semua orang di ruang pamer mulai berbicara lagi. Aku yakin gadis baru Jenny pasti tidur di sana. Saya tahu. Kenapa lagi dia membeli tempat mahal lain darinya? Gadis ini membuat dirinya begitu polos, tapi dia sebenarnya pelacur kecil. Puff. Meski begitu, siapapun bisa mendengar nada dering dan mikrofon dalam nada suara mereka. Tidak ada lagi unit di blok 1, jadi David dengan santai melihat sekeliling dan membeli satu unit lagi yang serupa masing-masing di blok 2 dan blok 3 yang masing-masing bernilai sekitar 100 juta. Kembali ke ruang pamer, David pergi setelah membayar deposit 10% dan Jenny bahwa dia akan kembali lagi nanti untuk menyelesaikan sisa prosedur. 200 juta lagi dalam penjualan. Bersama dengan 400 juta yang terjual terakhir kali, komisi yang diperoleh Jenny dari David saja adalah 6 juta dolar. Bahkan manajernya iri dengan nomor teleponnya, apalagi rekan kerjanya yang lain di bidang penjualan. Beberapa orang dalam penjualan juga memukuli diri mereka sendiri dengan penyesalan. Setelah itu, David kembali ke blok 1, membawa Bibi Sally, Paman Yusef, dan sepupunya Lily untuk melihat tempat itu. Meskipun Bibi Sally baru saja menjalani operasi sehari sebelumnya, dokternya mengatakan bahwa dia harus melakukan beberapa langkah karena itu adalah prosedur kecil dan dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar seminggu. Bab 118. Setelah itu, David memimpin mereka bertiga ke blok. Meskipun unit mereka tidak dapat mengalahkan unit terbaik David, unit ini tetap memiliki desain yang sangat mewah. Lagi pula, biayanya 100 juta dolar. Dev, kenapa kamu membawa kami ke sini? Setelah melihat sekeliling, Sally bertanya padanya. Bibi Sally, Paman Yusef, apa pendapat kalian tentang tempat ini? David tidak menjawab pertanyaan Sally, melainkan menanyakan pertanyaannya sendiri kepada mereka. Dev, tempat ini spektakuler, tentu saja. Tapi kita tidak mampu membeli tempat seperti ini. Jawab Sally. Meskipun dia tidak tahu harga tempat itu, dia tahu itu tidak akan murah begitu dia melihatnya. Mereka hanya memenuhi kebutuhan selama bertahun-tahun. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli tempat baru? Bibi Sally, saya sudah membeli tempat ini, tetapi saya belum melalui semua prosedur hukum. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membawa kartu identitas Anda untuk menyelesaikan prosedur hukum dan tempat itu akan menjadi milik Anda. Sally dan Yusef tidak percaya bahwa David benar-benar akan memberi mereka tempat. Meskipun mereka punya firasat bahwa David akan memberi mereka tempat ketika dia membawa mereka untuk melihatnya, itu masih mengejutkan mereka ketika itu benar-benar terjadi. Sally dengan cepat berkata, apa? Dev, Anda bekerja keras untuk mendapatkan uang Anda. Kami tidak bisa menerima tempat ini. Ya, Dev. Tempat ini terlalu mahal, kami tidak bisa menerimanya. Yusef menimpali dari samping. Lily adalah satu-satunya yang berdiri di dekat jendela sambil menikmati pemandangan. Tempat itu akan menjadi rumah barunya mulai sekarang. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan tinggal di tempat yang begitu mewah. Dia berpikir, sejak Dev menawarkan, kita harus bersedia. Apa maksudnya mengatakan tidak? Dia tidak akan menerima penolakan kami. Selain itu, dia juga tidak bisa memberitahu orang tuanya tentang 100 juta di kartunya. Bibi Sally, Paman Yusef,
terimalah hadiah ini sebagai tanda terima kasihku. Jika aku tidak tinggal bersama kalian dan terus hidup dengan Bobby terakhir kali, aku akan terus-menerus dilecehkan olehnya. Siapa yang tahu, mungkin aku akan tumbuh menjadi orang yang bengkok. Saya ingat ketika saya pertama kali tiba di tempat Anda, saya selalu menyendiri dan merupakan anak yang sangat dingin. Kalianlah yang menunjukkan cinta keluarga yang perlahan membuat saya menjadi saya sekarang. Sekarang saya memiliki sarana, saya ingin membayar kalian. Jika kalian tidak menerima hadiah ini, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan diriku sendiri. David berkata dengan suara rendah. Memang, jika dia tidak tinggal bersama keluarga Bibi Sally selama 2 tahun terakhir, dia mungkin akan putus sekolah dan mengambil jalan gelap tanpa jalan kembali. Ketika Sally mendengar apa yang dikatakan David, dia mulai terisak pelan. Dev, kamu akhirnya berhasil sekarang. Saya berharap orang tua Anda ada di sini untuk melihatnya. Jika mereka masih hidup, mereka akan sangat senang melihat seberapa banyak yang telah Anda capai. Yusef memandang David dan menghela nafas dengan menyesal. Ketika istrinya Sally membawa pulang David, Yusef awalnya menentangnya. Lagi pula, mereka sudah memiliki putra dan putri, dan keluarga mereka tidak terlalu kaya. Selain harus memberi makan satu mulut lagi, dia harus menanggung biaya sekolah dan biaya hidup David juga. Namun, persahabatannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menerima. Meskipun dia menentangnya, dia tidak memperlakukan David secara berbeda karena sudah memutuskan bahwa dia tinggal bersama mereka. Yusef berpikir bahwa karena begitulah yang terjadi, tidak ada belas kasihan dalam memperlakukan Dev seperti bagaimana paman Bobby memperlakukannya. Selain itu, dia memiliki cukup banyak musuh. Yusef tidak akan membiarkan David tinggal bersama mereka sama sekali atau membiarkan dia tinggal bersama mereka dan memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan anak-anaknya yang lain. Untungnya, Yusef adalah orang yang berpikiran terbuka. Biasanya, orang tua lain yang berpenghasilan rendah tidak akan mengizinkan keponakannya untuk tinggal bersama mereka ketika mereka sudah memiliki seorang putra dan seorang putri untuk diurus. Karena mereka berada di titik ini sekarang, tidak ada lagi ruang bagi Sally dan suaminya untuk menolak memberikannya. Setelah itu, David membawa Yusef ke lobi showroom untuk menyelesaikan prosedur hukum. Sementara itu, Sally dan Lily menunggu mereka di tempat baru mereka. Tempat itu dilengkapi dengan kemewahan dan memiliki semua yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan hanyalah berkemas dan itu akan menjadi rumah mereka mulai sekarang. Setelah menyelesaikan prosedur hukum dan membayar 100 juta penuh, David mendapat 1 poin mewah lagi dalam sistem, sehingga totalnya menjadi 81 poin. Setelah menempatkan keluarga Bibi Sally di tempat baru mereka, David pergi ke River City High untuk menjemput Jesse dan membawanya ke tempat barunya sebelum kembali ke rumahnya. Bab 119. Hari berikutnya adalah hari Minggu. David mengira Hav akan menghubunginya, tetapi setelah menunggu seharian, dia tidak menerima telepon darinya. Pada malam hari, David menerima telepon dari Taraf. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah menunggu 2 hari sampai dia menelepon setelah dia mengatakan dia akan pergi ke rumahnya minggu itu. David kemudian ingat bahwa dia telah berjanji untuk pergi ke tempat Taraf minggu ini, tetapi karena apa yang terjadi pada Bibi Sally, dia tidak dapat mengikuti jadwal awalnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunggu sampai waktu berikutnya. Sore harinya David menerima kabar baik. Pearl menelepon untuk mengatakan bahwa tim hampir siap karena Pearl telah berhasil menarik perhatian cukup banyak talenta karena insentif tinggi yang mereka tawarkan. David menyuruhnya untuk berinvestasi dalam proyek bagus apapun yang dilihatnya dan tidak perlu khawatir tentang uangnya. Dia bahkan menyuruhnya untuk menghubungi Andy untuk memberitahunya bahwa ada 5 miliar untuk dia investasikan. Lagi pula, dia memiliki 50 poin mewah dan dia ingin Andy menyimpannya terlebih dahulu. Saat ini, dia sangat perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin mewah. Dia ingin melihat apakah dia bisa menaikkan level sistem jika dia memiliki poin yang lebih mewah karena dia merasa bahwa dia belum mencapai puncaknya untuk tubuh dan pikirannya. Menurut Paul, beberapa master pertapa masih bisa mengalahkannya dengan statistiknya saat ini.
Bagaimana saya bisa menerima kenyataan bahwa saya bukan orang yang paling tak terkalahkan ketika saya selingkuh? Cepat dan naikkan levelku sekarang. Kalau tidak, apa gunanya sistem ini? Bagaimanapun juga, Tuhan telah memberinya kesempatan yang begitu baik. Dia tidak bisa menyia-nyiakannya begitu saja. Dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Sama seperti itu, seminggu lagi berlalu, dan minggu baru dimulai. Senin, David ada kelas di pagi hari. Di sore hari dia menghadiri pertemuan klub seni bela diri sekolahnya. Dia pergi ke sana untuk mempelajari beberapa teknik rahasia. Saat ini, dia hanya mengandalkan tubuh dan pikirannya, yang telah dia tingkatkan. Itu berarti dia hanya memiliki kekuatan dan refleksnya saat ini untuk mempertahankannya, tanpa mengetahui gerakan lainnya. Dia ingin mempelajari beberapa teknik yang kuat, atau mungkin beberapa seni bela diri untuk melihat apakah dia dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Sejak dia ceroboh gagal menambahkan 18 Dragon Taming Punches dan mendapat pengurangan 10 poin mewah, David tidak lagi berani menambahkan keterampilan acak, terutama keterampilan seni bela diri. Dia tidak tahu apakah mereka ada. Jika mereka tidak melakukannya, 10 poin mewah lainnya akan dikurangi. Dia tidak punya banyak untuk memulai. Mendesah. Aku sangat miskin. Dia pergi ke salah satu gedung di universitasnya yang didedikasikan untuk semua klub dan perkumpulan. Tentu saja, klub dan perkumpulan harus membayar biaya untuk mengadakan pertemuan mereka di sana, tetapi semua klub yang lebih besar berlokasi di sana. Ketika David tiba di lantai klub seni bela diri, dia memasuki ruangan dan melihat aula besar yang dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka. Ada laki-laki dan perempuan, tetapi laki-laki adalah mayoritas, dan mereka semua duduk berlutut. Daud tercengang. Apakah mereka sedang berlatih sekarang? Saya pikir klub seni bela diri berlatih cara bertarung dan sebagainya. Mengapa mereka hanya duduk di sana dan melatih pernapasan mereka? Namun, David melihat lebih dekat, dia melihat latihan belum dimulai karena kebanyakan dari mereka masih mengobrol satu sama lain. David menemukan tempat duduk di baris terakhir dan duduk. Dia menyenggol seorang anggota di sebelahnya dan bertanya, "Kak, apa yang kita lakukan?" Orang-orang itu memandang David dan bertanya, "Apakah kamu bukan anggota klub seni bela diri?" Saya baru mulai hari ini dan saya baru saja akan bergabung dengan kalian." "Yah, kamu datang tepat waktu. Hari ini, kita akan berbicara dengan Luna Soron, yang merupakan presiden klub kita dan juga salah satu dari 3 kampus ballet." Luna Soron, bukankah dia yang paling misterius dari Tri Campus Belles? Dia presiden klub seni bela diri. Presiden klub seni bela diri adalah seorang wanita. Kau pasti bercanda. Bab 120. Mengapa tidak ada orang-orang ini yang bangkit? Aku tidak percaya mereka membiarkan seorang wanita memerintah mereka. Hai kawan, apakah Anda memberitahu saya bahwa Luna adalah presiden klub seni bela diri? Apakah dia sangat baik? Tentu saja, dia bisa mengalahkan siapapun dari kita di sini hanya dengan 3 gerakan. Apakah dia begitu galak? Akankah dia dapat menemukan seorang suami di masa depan? Petik 2. Kakak, apakah kamu bercanda? Presiden Soron adalah salah satu dari Tri Campus Belles. Tahukah Anda berapa lama garis untuk orang-orang yang mengejarnya? Antreannya mungkin sampai ke SRMU. Ke RSMU. Apakah dia serius? Bahkan jika Anda mengantre semua anak laki-laki di SRU, itu bahkan tidak mencapai SRMU. Setelah itu, David tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia hanya duduk diam. Dia ingin melihat apa yang dikatakan presiden klub seni bela diri ini. Segera setelah itu, seorang wanita muda yang segar dan tampak kompeten dengan kuncir kuda mengenakan seragam latihan putih keluar dari belakang panggung dan berjalan ke podium. Setelah itu, dia duduk berlutut di lantai seperti orang lain. Ini pasti Luna, pikirnya. Meskipun David telah menjadi mahasiswa di SRU selama 3 tahun, dia selalu bekerja paruh waktu selama waktu luangnya. Dia tahu bahwa keluarga Bibi Sally dan Bibi Diana sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Dengan bekerja sepanjang waktu, dia bisa meringankan beban mereka serta membeli hadiah kecil untuk Sarah atau mengajaknya keluar untuk makan enak sesekali. Itu sebabnya dia tidak pernah benar-benar tahu banyak tentang Luna,
yang paling misterius dari 3 kampus Beles. Yang paling dia kenal adalah Ava karena mereka selalu mengadakan kelas bersama. Meskipun David duduk di baris terakhir dan agak jauh dari Luna, berkat penglihatannya yang kuat, dia dapat melihat dengan jelas Luna begitu dia keluar. Setelah pemeriksaan visual, dia dapat mengatakan bahwa Luna setidaknya 5 kaki 9 inci, hampir setinggi dia, dan pasti salah satu gadis tertinggi di universitasnya. Dia memiliki wajah oval yang halus, tampak mata besar, bulu mata panjang, dan batang hidung yang tinggi. Ciri wajahnya terlihat sangat simetris, dan dia tidak memakai riasan. Dia benar-benar cantik alami dengan kulit luar biasa hebat sehalus kaca. Tidak heran dia adalah salah satu dari 3 kampus Beles. Dengan kemisteriusannya, seolah-olah dia memiliki semacam aura halus. David melihat sekeliling semua orang di sekitarnya dengan air liur mereka yang hampir menetes dari mulut mereka. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini ada di sana untuk belajar seni bela diri atau untuk menonton Luna yang cantik. Setelah itu, Luna mulai berbicara dari podium. "Halo, siswa." Suaranya bersih dan renyah. "Halo, Presiden." Ratusan orang berteriak. Itu mengejutkan David. Kedengarannya seperti dia sedang mendengarkan seorang penguasa negara berbicara. "Hari ini, saya akan berbicara dengan Anda semua tentang apa itu seni bela diri. Seni bela diri bisa memperkuat tubuhmu dan juga memperpanjang hidupmu. Saya pernah melihat seorang pria berusia 100 tahun yang masih bisa berjalan seolah-olah sedang terbang. Inilah yang saya maksud dengan umur panjang yang berlatih seni bela diri akan memberikan tubuh fisik Anda. Untuk menjadi ahli seni bela diri, itu dimulai dengan melatih pikiranmu. Anda hanya dapat mencapai sesuatu dalam seni bela diri jika Anda mulai dengan menempatkan pikiran Anda di ruang kepala yang tepat. Tentu saja, jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, bakat adalah hal yang paling penting. Beberapa orang berbakat dapat mencapai ketinggian yang tak tertandingi yang tidak dapat mencapai orang biasa dalam hidup mereka hanya dengan pelatihan 3 tahun. Tentu saja, saya tidak mencoba mengecilkan hati kalian semua. Meski belum mencapai apa-apa, setidaknya membantu memperkuat tubuh. Semangat seni bela diri adalah untuk mengendalikan agresi tanpa menimbulkan cedera sementara tujuan utamanya adalah untuk mengambil konflik dan menemukan jalan tengah. Seni bela diri bukan tentang kekerasan, atau pembunuhan demi pembunuhan, atau pertempuran demi pertempuran. Sebaliknya, itu adalah dengan cepat menghentikan pembunuhan dan pertempuran apapun, untuk melindungi dan menjaga semua makhluk, dan hanya menggunakan jika dorongan datang untuk mendorong, untuk mempertimbangkan orang lain, untuk mengubah seni bela diri menjadi bagian dari siapa Anda, dan untuk bergabung dengan surga dan bumi dalam satu nafas. Setelah itu, dia terus mengatakan banyak hal. David tidak mengerti kata pun dari apa yang dia katakan. Apa yang dia bicarakan. "Saya di sini untuk belajar teknik, belajar cara bertarung, dan belajar kuda-kuda. Aku tidak datang ke sini untuk mendengarkanmu membuka dan berbicara." Setelah mendengarkan percakapan panjang dia masih belum belajar sesuatu yang praktis.